Saya pengennya saya ngirim 10 atlet dapat 10 emas, Pak. 10 atlet. Iya. Mantap nih ini. Pengennya begitu, amin. Iya. Yakin saja bahwa proses itu tidak akan Mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Dan salam olahraga jaya. Pemirsa Koni Podcast Lampung dimanapun Anda berada, kita kembali lagi untuk mengobrolkan bagaimana olahraga Lampung dalam mencapai prestasi. Kali ini kita bersama cabur kickboxer Lampung yang siap targetkan medali emas di PON Bela Diri 2 nantinya ya. Dan di studio sudah hadir Mbak kita yang cantik ini. Wah, ini jago juga kayaknya kickboxer ya. Ada Mbak Listika. Beliau merupakan sekretaris umum ya, Sekum Kickboxer Lampung. Kita kickboxing Lampung. Kita akan berbincang bagaimana terkait dengan kesiapan kickboxer Lampung yang siap untuk meraih atau menargetkan medali emas di PON Bela Diri 2 ini ya. Mbak Tika mungkin lebih akrab Mbak Tika ya lebih ini. Mbak Tika. Jadi berbicara prestasi ini dulu kita. Jadi kickboxing ini kan kemarin juga sudah banyak menorehkan prestasi ya. Salah satunya kemarin yang ikut di SEA Games ya. Nah, ini menghadapi PON Bela Diri yang tinggal sekitar 4 bulan ya, 4-5 bulan lah ya. Tapi kalau untuk persiapannya artinya sekitar ini 3 bulan lah ya. Ya. Karena 2 bulan ya yang efektifnya 3 bulan ya. 3 bulan aja. Nah itu seperti apa ini persiapan kita? Ya, kalau untuk kickboxing kita memang selalu target tinggi lah. Kalau target ke anak-anak itu nggak ada yang target rendah, pasti doanya pasti tinggi emas. Makanya kita juga selalu mengevaluasi terutamanya dari pasca PON. Jadi dari PON itu kira-kira apa yang perlu dibenahi, termasuk organisasinya. Lalu metode pelatihan juga. Jadi kemarin sih kita lihat dari evaluasi di hasil kejurnas yang diselenggarakan sama PPKBI di Taman Mini di bulan tahun 2025 yang lalu lah. Nah hasil itu kan kita bisa petakan kira-kira peluangnya seperti apa, karena nanti kan PON Bela Diri di Manado ya. Tidak semua artinya bukan PON besar, hanya untuk yang PON Bela Diri, dan itu pun 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Kami sih berharap gini, di PON Bela Diri ini ya yang sudah kan biasa sih kalau di cabur boxing, kickboxing itu kan biasanya lintas cabur, atletnya ada yang lintas cabur. Kami berharap memang yang sebelumnya sudah ikut di PON Bela Diri tahap 1 nggak ikut lagi di tahap 2 yang sekarang gitu. Tapi ikut pun nggak ada masalah gitu. Kita juga siap bersaing, kami berani bersaing gitu, siap, karena dari hasil kejurnas kemarin kita bisa memetakan potensi kita ada, tinggal dipersiapkan. Jadi pasca kejurnas itu kita sudah mulai pelatih itu sudah mulai kita tekankan untuk mulai tahapan latihan. Jadi mulai dari bulan Januari sih efektif. Untuk atletnya sendiri ya, udah kita lakukan penyaringan yang untuk sementara data kami itu masih pasca kejurnas. Itu. Tapi selain itu sebenarnya ada yang masuk dalam pantauan di beberapa daerah, beberapa kabupaten. Nah itu kita pantau dulu, kita bikin list yang lapis 1, 2 dan lapis 3-nya termasuk kita siapkan. Jadi nanti ketika kuota dari KONI Provinsi Lampung keluar gitu kan, ini kan THB dari kickboxing juga belum keluar nih, dari PPKBI belum keluar THB-nya itu. Ketika THB-nya keluar ya kita sudah siapkan atlet gitu. Jadi persiapannya sih dari fisik segala macam itu sudah. Artinya kalau dari kita sendiri sudah ada tuh seleksi aktifnya. Sudah ada. Tinggal nanti diseleksi lagi dari KONI nanti kan. Dan kita pantau juga. Artinya
yang kemarin hasil kejurnas ditambah lagi dengan hasil pantauan kami di beberapa kabupaten, nah itu sudah masuk juga dalam radar. Itu sih, nanti setelah itu baru nanti ada seleksi berjalan, kita masuk pantauan, nanti seleksi berjalan kita panggil kembali dan kita panggil tim pelatih untuk bisa menjaring. Sejauh itu sih, karena persiapan juga kan mungkin saya dekatkan sedikit ya. Persiapan juga kan kalau memang pertandingannya di Juli atau Agustus kan nggak begitu, kalau untuk olahraga bela diri kan nggak begitu panjang ya. Kalau hanya dimulai dari Januari, dia harus lebih panjang lagi. Makanya tetap di daerah itu juga harus bergerak. Kita tekankan untuk pengkap untuk bergerak membina atlet. Berarti mereka yang sudah terjaring yang berdasarkan tadi ya kita dari kejurnas tadi, mereka dipulangkan ke tidak, kabupaten kota? Enggak, yang di dalam pantauan Pengprov tetap dipantau. Ditanggung Pengprov, dipantau Pengprov. Ada pemusatan latihan? Pemusatan latihan itu baru sifatnya mandiri. Masih di mandiri. Mandiri, dan itu kita serahkan ke masing-masing pelatih yang bersangkutan. Gitu. Ada menutup kemungkinan nanti dipusatkan satu tempat? Pasti, wajib ada. Itu nanti setelah ini mungkin ya, setelah ada seleksi dari KONI. Setelah dari KONI nanti kita akan panggil dan harus ada pemusatan latihan. Harus ya? Harus. Sama THB-nya nanti sudah keluar baru ya lebih fokus lagi. Ya, ketika THB keluar kita fokus, pasti kita panggil, mereka harus terpusat. Gitu. Karena kita punya target, Pak. Kalau itu dia. Iya, pertama target ya itu tadi. Yang kedua kita kan yang lebih utama lagi nih, bukan yang kedua nih, yang lebih utama kan kita kan harus mempertahankan nih, belum meningkatkan kan. Iya. Di ini apalagi nanti mau menuju ke PON besarnya kan. Nah, itu. Jadi ya PR-nya kita masih jadi banyak. Mereka ini juga sebenarnya dipersiapkan juga untuk PON besar nih, tidak untuk kemungkinan. Iya, jadi kita tetap pantau semuanya. Bahkan di daerah itu kita sudah siapkan lapis, tidak hanya yang sekarang, tapi yang untuk junior-junior di bawahnya pun kita sudah siapkan. Jadi ketika nanti yang satu ini mungkin ya kita nggak tahu kan namanya kendala latihan seperti apa. Kalau memang ada kendala kita sudah siap dengan lapis yang berikutnya gitu. Dan kita harapkan juga kita siapin lapis 2-3 ini jangan sampai selisih kualitas dan kapasitasnya itu beda dengan yang lapis. Iya, jangan terlalu jomblang kayak gitu. Iya, tetap kita bina semua gitu. Dan itu yang kita wajibkan dalam setiap pertemuan dengan beberapa kabupaten supaya Pengkapnya juga punya tanggung jawab untuk membina atletnya di daerah. Karena atlet-atlet kita di kickboxing ini justru lebih menonjol atlet-atletnya dari daerah. Gitu. Karena memang mungkin daya saingnya di situ. Motivasi mereka lebih kuat. Dari daerah. Nah, ada kendala nggak dalam pembinaan para atletnya sendiri juga? Kalau kendala sih secara umum ya, itu pasti ada. Sarana prasarana sih. Itu ya? Pasti itu. Sarprasnya kami belum lengkap. Jadi matras, Pengprov belum punya matras, belum punya ring. Dan itu dibutuhkan untuk memberikan pengalaman tanding ke atlet. Ngaruh ya, besar ngaruh. Iya, wajib ada pengalaman. Jadi teknik sebagus apapun, kalau tidak ada pengalaman di pertandingan, dia wawasan strategi pertandingannya nggak akan berkembang. Itu dia. Nah, kita kalau ngadain event sendiri seperti apa supaya menambah wawasan mereka tadi? Iya bisa. Kita sudah beberapa kali sih dengan cuma itu kendalanya di sarpras. Sarprasnya matras dan ring itu lah yang memang kurang gitu. Tapi hebat juga gitu ya. Walaupun sarana prasarananya masih memadai, tapi prestasi tetap oke ya. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Bahkan dukungan juga lah teman-teman KONI juga kan sangat support gitu. Apalagi kalau sudah lengkap ya. Amin, ya. Kalau makin lengkap ya, iya pasti akan meningkat lagi lah, wajib. Beban juga di kita kan kalau udah dilengkapin nggak naik kan. Itu dia. Iya, gitu. Tapi ya harapannya sih memang jangka pendek ini kami minta dilengkapin sarpras lah. Sudah diajukan? Sudah sih. Kemarin kita sudah mengajukan untuk kelengkapan ring dan matras. Kalau untuk peralatan latihan sih insya Allah pelan-pelan dilengkapin sudah siap juga gitu. Sudah pelan-pelan sudah terpenuhi. Ya,
Itu dia. Pantas saja saya berani emas ya targetnya. Iya. Untuk bela diri. Nah, alhamdulillah anak-anaknya juga itu tadi, atletnya juga termotivasi untuk saat ini. Apalagi pasca kepulangan Sepi ya. Iya. Kepulangan Sepi di SEA Games. Sebelumnya kan Sepi juga juara PON. Sepi dan Depi. Ya, walaupun belum emas di PON, kami berharap target di 2028 nanti ada yang emas lah. Kita wajib menyumbangkan emas. Itu yang kita tekankan ke pelatih dan atlet. Untuk PON besar ya terutama. Gitu. Karena evaluasi, kita selalu evaluasi. Jadi pulang dari setiap event kita evaluasi apa yang kurang. Gitu. Dan pulangnya Sevi dari SEA Games itu dari anak daerah lah, anak yang besar di bawah Gunung Tanggamus lah ya, itu bisa membawa artinya bisa membuktikan bahwa bisa berprestasi. Ya, jadi dia tidak hanya nama daerah, bahkan dia nama bangsa pun bisa dibawa di sini. Ya, itu. Jadi termotivasi dan itu memberi motivasi besar ya. Sangat. Jadi di sekolahnya itu ya, dukungan di sekolah-sekolah. Karena kita kan kalau di daerah itu kan mau nggak mau kan berhadapan dengan kultur ya. Betul. Kulturnya kalau agak ketemu yang tidak mendukung sulit. Kayak itu masalah yang seperti itu yang sering kami hadapin gitu. Di daerah itu ada orang tuanya yang nggak mendukung untuk jadi atlet. Ngapain kamu jadi atlet? Kerja aja lu cari duit gitu ya. Ada yang begitu Pak. Ada yang begitu. Itu kami temuin, kendala kami di situ lah di lapangan. Terus belum lagi yang sekolahnya nggak mendukung. Mau izin untuk jangankan ikut pelatihan, pemusatan latihan. Iya. Ya. Mau ikut event saja, ke Jurda kah, ke Jurnas kah gitu ya. Izinnya sulit. Oh ini nggak bawa sekolah. Lah ini kan bawa daerah, bukan lagi bawa sekolah. Nggak bawa disusahin perizinannya. Terpaksa lagi kita pakai hubungin lagi KONI setempat gitu kan untuk minta dispensasi supaya yang bersangkutan ini. Jadi motivasi seperti itu yang memang ketika Sevi datang itu termotivasi mereka. Ini loh anak daerah, akhirnya alhamdulillah juga Pak Kapolri memberikan apresiasi kan, tambah lagi kan semangat lagi gitu. Jadi itu yang selalu, makanya kami tuh selalu menggadang-gadangkan prestasi itu diangkat terus deh untuk memotivasi, karena kami memang kesulitan untuk mencari atlet di daerah itu yang untuk yang termotivasi ini tadi dengan kendala itu. Belum lagi dukungannya, belum lagi kalau misalnya Pemda nggak mendukung, ya kan? Begitu kesulitan KONI-nya kan kesulitan ketika Pemda itu tidak mendukung KONI, akan sulit sekali kita. Seperti kayak gue berjuang sendirian deh gitu, padahal anak bangsa kan gitu. Dan itulah makanya ya kendala di lapangan untuk mencari atlet ya seperti itu. Di daerah-daerah ya seperti itu, pasti motivasinya kurang. Tapi alhamdulillah kita dengan adanya si Sepi tadi bisa membuka semuanya ya. Terbuka semua. Terbuka ya. Mudah-mudahan pihak sekolah juga seperti itu. Amin. Dan sekarang memang itu dia. Di beberapa sekolah di daerah itu sangat mendukung. Saya tidak bilang seluruh kabupaten tidak mendukung. Mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang memang itulah kendala kami. Kalau memang atletnya mau latihan yang tidak didukung oleh orang tua, yang tidak didukung oleh pihak sekolah, mereka akan dalam posisi bimbang. Karena ya wajar aja lah orang tua melarang, lu kayak nggak punya masa depan deh. Itu dia nih. Jadi atlet. Nah ketika Sepi datang, ini ternyata ada loh masa depannya kalau memang si anak ini berlatih dengan serius. Ya. Jadi memang perlu sinkronisasi juga. Padahal kan sudah jelas tuh di undang-undang keolahragaan itu mengatakan bahwasanya olahraga itu adalah olahraga masyarakat maupun olahraga pelajar dan prestasi. Nah di sini kadang-kadang kan, tapi ternyata masih ada kendala ya, hambatan dari pihak sekolah seperti itu. Seharusnya kan ini satu kesatuan lah kalau bicara seperti itu tadi kan. Harusnya begitu. Kan sudah ada di undang-undang olahraga pelajar itu. Iya. Harusnya. Makanya itu yang jadi kendala kita kadang-kadang. Tapi dengan adanya Sepi tadi ya, tambahnya semangat ya. Tambah semangat. Motivasi dari atletnya juga. Terutama dari atlet lah, banyak juga yang
Saya yakin di hampir di semua daerah ya, saya yakin, terutama di Lampung kita bicara ya, kabupaten mungkin atau yang terpelosok-pelosok sana. Kendala yang paling utama memang kenapa orang tua itu melarang itu ekonomi. Memang betul. Dan, saat ini banyak sekali cabur yang memang justru orang tuanya lah yang jadi manajer. Betul. Itu dukungan orang tua. Iya. Tapi yang jadi manajer, orang tua jadi manajer kan yang wilayah perkotaan biasanya, Pak. Iya. Iya kan? Kalau yang kabupaten itu dia. Belum tentu, karena biasanya justru jangan ngabisin duit, karena kan pakai BBM mau berangkat latihan. Benar. Belum mau lagi seragam segala macam, kata dia kan. Mau beli ininya, itulah sepatunya apa segala macam. Pokoknya sarana-prasarana yang pribadi dulu kan. Betul. Kalau di wilayah perkotaan ya itu tadi. Makanya kadang-kadang itu juga hambatan untuk kita menjadikan olahraga itu sebagai industri. Kalau di daerah-daerah luar, daerah-daerah Pulau Jawa kan mereka olahraganya udah jadi industri. Sudah menyentuh industri. Sementara kita masih mengharapkan para orang tua. Itu kayaknya modal utama. Baik, cukup menarik. Nah, kembali lagi kita. Target kita emas nih di PON Bela Diri. Berapa emas kira-kira yang ingin kita raih? Saya pengennya, saya ngirim 10 atlet dapat 10 emas, Pak. 10 atlet? Mantap nih. Ini. Pengennya begitu, amin. Iya. Cuman ya minimal 1 lah. Ya kan harus realistis. Ya. Minimal 1. Tapi kalau pengennya saya 10 atlet yang saya kirim 10 emas. 10 ya? Iya. Jadi 10 atlet ini 10 kelas ini? 10 kelas. 10 kelas. 10. Putra, putri? Putra-putri. Putra-putri. Ya, putra-putri. Saya lupa tuh berapa putra berapa putri. Itu 10 yang terdata di kita. Kita masih nunggu THB. Kita berharap ada tambahan kelas lagi. Tambahan kelas. Kemungkinan bocoran yang saya dengar sih 20 kelas minimal, tapi tergantung sama tuan rumah. Katanya mau ada tambahan lagi yang privilege si tuan rumah. Dari tuan rumah. Ya, makanya kan kita belum tahu kepastiannya berapa gitu. THB-nya ya. THB-nya memang belum keluar dari PP, kita masih tunggu. Katanya sih dalam waktu dekat ini gitu. Karena kita mau prepare juga kan untuk kelas-kelas yang dipertandingkan. Mungkin sebagai closing statement, harapan kita baik kepada orang tua yang juga untuk mendukung dan juga sekaligus doalah buat mencapai target emas tadi. Silakan. Pertama ya, harapan ke motivasi ke atlet dulu. Ke atlet sudah ada contoh bahwa ekskul atau ekstrakurikuler ini atau yang di luar yang hal yang wajib lah, itu bisa juga loh membawa atau memperbaiki taraf hidup dan taraf sosialnya. Jejak masa depan lah ya. Ya, bisa juga sebagai bisa melalui ekstrakurikuler ini bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai karir dia lebih tinggi untuk masa depannya, tentang mata pencaharian segala macamnya lah. Untuk atlet itu, jadi jangan khawatir lah. Selagi ditekuni dengan serius. Mengikuti pola latihan, lalu mengikuti arahan dari para pelatih kan, dan pembinanya terutama. Itu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir, yakin saja bahwa kita ini nggak sendirian gitu. Kita ngebina atlet pun tidak sendirian, tapi masih banyak juga pihak-pihak yang peduli terhadap masa depan atlet. Gitu. Ya contoh sudahlah di depan mata. Itu yang pertama buat atlet. Yang kedua buat para pembinanya atlet. Baik dia pelatih atau pengurus gitu, tetap semangat lah membina, walaupun terkadang orang nggak tahu proses, tapi taunya hasil. Karena proses itu sulit sekali gitu ya, dan banyak orang tidak menghargai proses. Orang tuh melihat hasil, bahkan hasil yang ada sudah berprestasi pun kadang-kadang tidak dihargai. Gitu. Ada yang kejadian seperti itu juga.
pengalaman pribadi Pak. Ya tetap semangat saja, karena yakin saja bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Yakin aja, pokoknya apa yang kita tanam itu yang nanti akan kita tuai. Gitu. Itu yang buat pembina, buat para pelatih itu. Jadi alhamdulillah di kickboxing para pelatih yang tulus memberikan perhatiannya ke atlet anak-anak kita itu. Jadi tinggal biarin aja deh prosesnya, jalanin, Tuhan yang nentuin. Itu ya buat para pembina. Lalu buat orang tua gitu ya, mohonlah dukungan, karena terkadang anak-anak kita itu tidak punya, maaf ngomong, saya tidak bicara global, tapi bisa jadi anak kita ada yang tidak berbakat di akademis gitu loh. Jangan mematikan langkah mereka untuk mencari hal di luar akademis gitu, mencari prestasi atau mencari jati dirinya di ekstrakurikuler ini tadi gitu. Tolong didukung. Jadi karena tanpa dukungan orang tua tetap aja nggak akan bisa. Pengalaman kita membina atlet itu tanpa orang tua, dukungan orang tua akan sulit sekali. Jadi itu lagi, balik lagi ke pengalaman. Saya cerita lagi ke Sevi, orang tuanya Sevi itu sangat menyerahkan gitu loh, pembinaan, karena yakin kepada si pelatih dan si pembinanya ini gitu. Ya alhamdulillah ada hasil nyata ya yang bisa diterima. Jadi nggak usah ragu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, bahwa sekarang ini kita tidak sendirian, masih ada pimpinan-pimpinan daerah juga, bahkan pimpinan institusi yang memperhatikan karir si atlet gitu. Siapa tahu, kita nggak tahu rezeki orang. Siapa tahu rezekinya dijemput melalui jalur ekstrakurikuler ini tadi, non akademik gitu. Iya, non akademis itu buat orang tua. Lalu buat institusi lah ya, saya perlu sampaikan di sini dari pengalaman kami gitu ya, mohon juga didukung lah, baik dari pemerintah daerah gitu ya, mohon didukung, karena kasihan koninya kalau bergerak sendirian, kasihan ketua-ketua cabang olahraganya kalau harus mengorbankan badannya sendiri untuk membina si atlet. Karena banyak loh ketua-ketua cabang olahraga ini yang banyak berkorban gitu untuk keberlangsungan prestasinya si atlet ini gitu. Jadi ya disupport, didukung dan diapresiasi gitu. Kita tidak minta yang berlebihan, ya minimal jangan dijatuhkan atau jangan diturunkan mentalnya gitu. Karena kan akan berdampak nanti dengan perkembangan psikis si atlet. Nah itu sudah terjadi beberapa daerah, beberapa lah tempat yang memang kalau tidak didukung akan kesulitan si cabornya, si koninya itu untuk mencari bibit-bibit pengganti. Karena regenerasinya regenerasinya akan sulit dia, karena nggak didukung gitu dengan institusi yang dan saya terima kasih juga pada pemerintah daerah dan KONI, nggak kurang juga di seluruh institusi yang memang sudah support terhadap prestasi atlet, sangat menghargai dan apresiasi. Pada saat SEA Games kemarin itu sangat membantu anak-anak ini untuk berprestasi dan punya cita-cita lebih tinggi di prestasi. Saya yakin lah kalau begini terus, saya yakin prestasi kita akan terus meningkat. Kalau memang ada supportnya dulu kuat ya untuk saat ini. Cuman di beberapa daerah itu masih belum terbuka, Pak. Nah, kita berharap itu nanti ke depannya ada dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, terutama melalui instansi vertikal yang ada di daerah juga untuk terhadap perkembangan prestasi atlet ini. Terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Ya, pemirsa KONI Podcast Lampung dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan kita tentang kickboxer Lampung dan siap untuk meraih
prestasi yang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Tika bahwasanya medali emas ya. Ini semua mohon dukungan dan bantuan serta doanya ya tentunya yang tak kalah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Dan salam olahraga. Jaya. 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 Jaya.